Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan kekuatan dari sebuah konsistensi sedekah di waktu subuh? Di Kabupaten Blora, hal ini bukan lagi sekedar niat, melainkan aksi nyata yang melangit. 1000 senyuman anak yatim kini merekah berkat program Gastra. Langkah konkret ini menjadi bukti bahwa di tangan pemimpin yang peduli, masa depan generasi bangsa akan selalu terjaga. Simak ulasan berita mendalam kami mengenai sentuhan kasih dari Bumi Mustika untuk anak-anak harapan bangsa sebagai berikut. Pemirsa, suasana hikmat bercampur haru menyelimuti pendopo rumah dinas Bupati Blora pada Kamis 18 Desember 2025. Di bawah pilar-pilar kokoh bangunan bersejarah tersebut, sebuah momentum kemanusiaan akbar tercipta. Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Blora, secara resmi menuntaskan misi mulia melalui program Gastra, Gerakan Sedekah Subuh Bersama, membagikan santunan kepada 1000 anak yatim atau piatu dari seluruh penjuru Bumi Mustika. Lautan kasih ini bukanlah sekadar bantuan biasa, melainkan kristalisasi dari ketulusan para pemimpin dan aparatur negara. Dana yang disalurkan merupakan hasil murni dari gerakan sedekah subuh yang dijalankan secara konsisten oleh Bupati, Forkopimda, hingga jajaran Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora. Masing-masing dari 1000 anak tersebut menerima santunan sebesar Rp300.000. Meski tidak seluruhnya hadir secara fisik demi menjaga kehusyukan, representasi 200 anak dihadirkan langsung di pendopo, sementara sisanya disalurkan dengan penuh amanah melalui koordinator wilayah masing-masing. Infak dan sedekah subuh ini adalah bukti cinta yang sukarela. Ini di luar kewajiban zakat ASN yang rutin setiap bulan. Ini adalah extra mile kami untuk memastikan anak-anak yatim di Blora tidak merasa sendirian. Tegas Haji Sutaat, Ketua Basnas Blora dengan nada penuh semangat. Basnas Blora di bawah kepemimpinan Haji Sutaat terus bertransformasi menjadi oase bagi masyarakat kecil. Tak hanya santunan yatim, ia memaparkan deretan program spektakuler yang telah mengubah wajah kemiskinan di Blora. Di antaranya, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang mengubah gubuk menjadi hunian layak, pemberdayaan ekonomi melalui gerobak UMKM dan peternakan ayam petelur, jaminan kesehatan melalui BPJS bagi warga kurang mampu. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang hadir langsung di tengah-tengah anak yatim memberikan apresiasi setinggi langit kepada Basnas dan seluruh pengurus Gastra di setiap OPD. Baginya, transparansi dan amanah dalam mengelola sedekah subuh ini adalah kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Dengan tatapan penuh kebapakan, Bupati Arif menitipkan pesan yang menggetarkan jiwa bagi anak-anak penerima manfaat. Jangan pernah merasa sendiri. Kalian adalah permata, generasi penerus bangsa dan harapan masa depan Kabupaten Blora. Program Gastra hadir untuk memastikan kalian tetap sekolah, tetap berprestasi, dan tumbuh menjadi insan yang saleh serta berakhlak mulia. Tutur Bupati disambut amin yang menggema di ruangan. Di penghujung acara, Bupati mengajak seluruh lapisan masyarakat dan para donatur untuk tidak berhenti di sini. Ia bermimpi agar Gastra terus menggurita, meluas dan menyentuh lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang membutuhkan. Hari itu, Blora bukan hanya sekedar membagikan uang, melainkan sedang menanam benih harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Gastra telah membuktikan bahwa kekuatan sedekah subuh, jika dikelola dengan cinta, mampu meruntuhkan dinding ketidakmungkinan. Apa yang menjadi latar belakang gerakan sedekah subuh itu, dan akan diperuntukkan apa hasil dari sedekah subuh, di mana rohnya mengajak para ASN di Blora yang jumlahnya mencapai sekitar 11.000 orang itu, sudah sering dijelaskan Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman dan Ketua Basnas Kabupaten Blora. Sejak awal pencanangan, Bupati Arif menjelaskan,
Ini upaya kita untuk berbagi, karena kita ASN merupakan golongan yang beruntung. Banyak dan jumlah kita di Blora sekitar 11.000, maka kita arahkan untuk berbagi kepada masyarakat, ungkapnya. Jadi kita ini kan ASN ini manusia paling beruntung ya, di tengah kondisi yang lain kesulitan. Jadi belanja pegawai kita itu sebagai background itu hampir 40% lebih dari total APBD kita. Jadi hampir 1,1 triliun lah itu untuk belanja pegawai. Sehingga kita minta mereka peduli, punya empati. Di luar Basnas kita memang punya inovasi baru, ini kaitannya sedekah subuh. Ini memang sifatnya kalau ini sukarela, kalau yang zakat tadi kan wajib. Nah, kalau ini sukarela, kita itu punya 11 ribuan ASN lah. Semua saya minta untuk punya empati, karena kalau program Basnas itu kan ada asnafnya, yang menerima itu kan ini. Nah, kita memang ingin ada partisipasi di sedekahnya ini, karena kalau sedekah itu kan penggunaannya kan lebih lentur. Nah, Lebih lanjut dijelaskan Mas Arief, panggilan akrab Bupati Blora, infak yang digalang melalui kaleng celengan infak tidak bersifat wajib, namun menjadi bentuk keikhlasan dan kesadaran sosial ASN. Jika masing-masing ASN menyisihkan Rp1.000 setiap hari, maka akan terkumpul nominal yang sangat besar dan bisa membantu banyak orang. Kalau misal Rp1.000 setiap hari dikalikan 11.000 ASN, kan banyak. Sifatnya tidak wajib, tapi saya kira kebanatan kalau tidak infak sama sekali. Canda Bupati. yang memang itu kalau sedekah ini nanti Pak Tua lebih menjelaskan. Kalau Basnas kan yang dapat programnya sudah ditentukan. Nah, kita memang punya inovasi. Kita bayangkan aja kalau memang terinspirasi dari anak saya yang SD itu sama gurunya dikasih ke ini umplung ini. Nah, jadi 2.000 itu saya kira nggak berat lah. 2.000 kalau kali 11.000 aja itu udah sehari 22 juta. Kalau nanti bisa seminggu sudah lumayan. Dan ini saya juga minta keterlibatan media untuk membantu kita. Kalau memang ada anak yatim atau apa yang memerlukan, nanti bisa dikasih dari ini gitu loh. Jadi itu memang ajakan saya sebagai bentuk kepedulian kita, empati kita di tengah situasi yang seperti ini. ASN PNS kita itu harus punya kepedulian. Jadi untuk khususnya tadi untuk anak yatim piatu. Sepakat, Pak Bupati. Tidak ada unsur paksaan di program sedekah subuh itu, karena sifatnya sukarela dan tidak ada sanksi bagi ASN yang tidak mau untuk mengikutinya. Bupati juga berencana Gastra akan dikembangkan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Nantinya, para kepala desa dan lurah akan diberi tanggung jawab untuk mengimplementasikan gerakan ini guna membantu anak-anak yatim dan masyarakat yang membutuhkan di wilayah masing-masing. Pengelolaan infak Gastra akan ditangani oleh unit pengumpul zakat atau UPZ masing-masing OPD dan selanjutnya disalurkan melalui Basnas Kabupaten Blora sesuai peruntukannya. Pemirsa, ingin tahu bagaimana teknis pengumpulan dari sedekah subuh itu? Berikut penjelasan lengkap dari Ketua Basnas Blora, Haji Sutaat, SPD. Kita coba yang pertama, Bapak. Saya tegaskan, ini sifatnya adalah tidak wajib dan sukarela. Namanya aja sedekah. Saya pikir, non sewu, Pak Bupati itu kan mesti ngajak-ngajak apik sedekah. Yang kedua, tidak ada kolom nama yang ada di sini. Jadi sifatnya sukarela. Jadi tidak ada kata potongan. Namanya sedekah. Uang 1.000 itu kadang tidak ada artinya ketika cuma 1.000. Tetapi kalau 1.000 tiap hari akan ngumpul 30.000. Kalau kali misalkan 11.000 akan terkumpul banyak. Inilah proses zakat. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Kemudian kenapa harus sedekah? Sudah ada zakat. Mohon maaf Bapak. Zakat ini yang berhak menerima adalah 8 asnaf. Fakir, mereka yang tidak memiliki apa-apa. Miskin, mereka yang memiliki. Amil, mereka yang mengumpulkan, mendistribusikan. Kami dan UBZ itu mendapat jatah ini. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam. Rikob, budak. Kemudian gorim, orang yang berutang untuk kebaikan. Ibnu Sabil, ini kualik, mestinya yang bawah. Mereka yang kehabisan biaya. Contohnya kalau ada orang kentean biaya, dengan surat dari polisi, kita juga bantu. Yang kedua, kalau orang tidak mampu lebaran, kita memfasilitasi 2 bis ya kemarin ya. Pulang pergi 2 bis. Itu. Saat dari raya. Kemudian
Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Kemudian nun sewu, program kami ada di balik halaman kedua. Pendidikan bantuan beasiswa SD SMP S1 PTS. Ada STTR, ada STAI Muhammadiyah, ada IAL Muhammad, ada IAI Husnunatul Ulum. Juga ada dulu kita nyulahkan di STAI Migas, sekarang sudah lulus. Ekonomi, bantuan pelatihan kerja, peralatan usaha, bantuan ternak, modal usaha. Kesehatan, bantuan pengobatan untuk warga miskin dan rujuk. 1000 BPJS warga miskin kita bayar. Jadi ini sekali lagi kami tegaskan tidak wajib dan sukarela. Kalau ada teman-teman ASN, alah aku kabupaten yang namanya aja sukarela, nggak ada namanya, ya sudah. Saya ikhlasnya, kalau nggak ngisi ya nggak apa-apa gitu. Makanya itu insya Allah kami minggu depan mau berusaha secara resmi kepada OPD-PD supaya mereka paham bahwa ini adalah prosesnya sedekah. Kalau zakat memang wajib. Kalau sudah kan zakat ada nisab dan ada persentasenya. Tapi kalau sodako, sukarela ya as-sodako tetap balak, sedekah itu bisa dolak balak lah monggo. Mungkin dengan itu kita mengajak, Pak Bupati mengajak supaya gemar bersedekah. Diketahui dan sudah dipahami, Gerakan Sodako Subuh itu merupakan program ajakan kepada aparatur sipil negara, ASN, untuk membiasakan diri berinfak setiap subuh melalui kaleng yang dibagikan tiap orangnya. Infak yang dikumpulkan akan diarahkan bagi kesejahteraan anak yatim di Kabupaten Blora, sehingga mereka bisa tumbuh dan menempuh pendidikan tanpa kekurangan. Program ini juga disosialisasikan oleh Baznas Blora kepada para tenaga pendidik. Hadir para Korwil Bidang Pendidikan se-Kabupaten Blora, Ketua K3SSD, Kepala SMP, serta Kepala SKB. Ketua Baznas Blora, Haji Sutaat menyampaikan bahwa kontribusi terbesar zakat, infak, dan sodakoh, ZIS, di Kabupaten Blora selama ini berasal dari dunia pendidikan. Sekitar 52% ZIS yang kami terima bersumber dari tenaga pendidik. Maka kami berharap Gastra ini akan semakin memperkuat dukungan untuk program pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak yatim piatu. Prinsip kami, jangan sampai ada anak yatim di Blora yang tidak bisa membeli kebutuhan sekolahnya, ungkapnya. Mewakili para guru, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunario, menegaskan dukungan penuh atas program tersebut. Bahkan ia berharap program ini dapat dikembangkan hingga ke tingkat siswa di sekolah, tentunya dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Selama dijalankan sesuai aturan, melalui kesepakatan bersama komite, dan ini bersifat sukarela, tegasnya. Bupati Arif Rohman dalam arahannya mengajak seluruh ASN yang jumlahnya mencapai 11.000 orang untuk berpartisipasi aktif. Ia memberikan gambaran sederhana betapa besar dampak jika kebiasaan kecil ini dijalankan bersama. Coba dihitung, kalau setiap orang hanya menyisahkan Rp2.000 saja setiap hari, jumlahnya akan luar biasa. Itu hanya sisa uang belanja Bapak Ibu. Tapi masa pejabat-pejabat hanya Rp2.000. Insya Allah bisa lebih. Intinya bukan nominalnya, tetapi kepeduliannya. Sebagai bapak, kita harus bisa membantu dan membahagiakan anak yatim kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tegas Bupati. Bupati menambahkan, Gastra bukan sekadar amal, melainkan strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau anak yatim ini bisa kita sekolahkan hingga bekerja, maka mereka akan keluar dari kemiskinan. Itu berarti kita sedang membangun sumber daya manusia Blora yang lebih kuat, ujarnya. Pemirsa, pada akhirnya kemanusiaan bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita berikan, tapi tentang seberapa besar kasih sayang yang kita tanamkan pada pemberian itu. 1000 santunan telah disalurkan, namun harapan yang tumbuh di hati anak-anak yatim ini jauh lebih tak ternilai harganya. Mari terus tebarkan kebaikan, karena setiap sedekah kita adalah doa bagi masa depan mereka. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.